Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah harus gereja. Pelan-pelan. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Enggak masalah. Soal sah Bapak mau sah apa tidak. enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Sekarang Ruginya Bapak apa? keberatannya pasti, Pak. Apa Bapak ruginya? Ini hari Natal loh, Pak. Apa Bapak Bukan ruginya? ibadah Minggu. Terlepas dari hari Natal, hari Iya, apa Bapak Astagfirullahaladzim. ruginya apa? Ternyata sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ketiga tentang persatuan Indonesia masih sebatas cita-cita. Intoleransi masih tumbuh dan berkembang seperti kejadian Natal tahun ini. Susitas, salam supremasi hukum, saya Muslim, saya warga negara Indonesia, tinggal di teritorial NKRI. Karena itu, saya mengucapkan selamat merayakan Natal kepada umat Kristiani, saudaraku, sebangsa dan setanah air. Beberapa waktu lalu, masih seputar momentum Natal tahun ini, saya mendapatkan kiriman 2 video dari sahabat Kristiani juga. Setelah saya lihat tayangan itu, membuat saya mengelus dada. Betapa tidak. Di dalam tayangan video itu terdapat visualisasi tentang aksi intoleran yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap minoritas umat Kristiani yang tengah beribadah dalam kerangka merayakan Natal. Di dalam video itu juga tergambar bagaimana aksi konkret dari kerumunan massa yang menampakkan diri sebagai kelompok mayoritas melakukan aksi arogansi yang melarang, menghambat, bahkan menghalang-halangi kelompok minoritas umat Kristiani yang tengah merayakan dan melakukan ibadah Natal. Di dalam video itu juga nampak perseteruan masing-masing kelompok dengan mengedepankan argumentasi. Namun argumentasi itu berpijak pada kehendak masing-masing, tidak mengindikasikan kompromi-kompromi penyelesaian, dan di dalam video itu pula terdapat aparatur penegak hukum, namun aparatur dimaksud tidak melakukan aksi yang kontributif. Aparatur penegak hukum dimaksud tetap dalam posisi pasif sehingga keberadaan aparatur penegak hukum itu sama dengan ketidakberadaannya. Lebih dari itu, setelah saya melihat tayangan lebih dalam, akhirnya simpulan atas pesan yang ditayangkan di dalam video itu, pertama, minoritas selalu tertindas. Yang kedua, miskinnya nilai-nilai humanisme, berketuhanan yang berurat berakar pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, tidak nampak kehadiran negara di dalam fakta kejadian itu. Seharusnya kondisi semacam ini tidak boleh terjadi di negara yang telah mendeklarasikan bahwa Indonesia adalah NKRI berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Barangkali kita lupa bahwa esensi keindonesiaan yang kita punya adalah keberagaman. Beragaman dimaksud menyangkut suku, bahasa, budaya, dan yang menjadi pokok persoalan adalah keberagaman dalam arti beragama dan berkeyakinan. Secara konstitusional, mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, pasal 29 ayat 2, secara eksplisit disebutkan di dalamnya bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini berarti negara harus mewujudkan kewajiban asasinya untuk memberikan perlindungan terhadap minoritas. Dalam konteks kasus ini, minoritas umat Kristiani.
Soal intoleransi ini pun juga sudah diatur di dalam Kitab Undang Hukum Pidana yang baru. Coba baca pasal 302 dan seterusnya. Di sana disebutkan bagaimana intoleransi itu diberikan sanksi pidana. Fakta fenomena intoleransi seperti kasus minoritas Kristiani pada saat merayakan Natal dan peribadatannya merupakan uji komitmen dan konsistensi daya berlaku Kitab Undang Hukum Pidana yang baru itu. Jangan sampai KUHP baru menjadi berhala yang selalu dipuja tapi tidak mewujudkan konkret kontribusinya di dalam menuntaskan persoalan di negeri ini. Aparatur penegak hukum tidak boleh tunduk dan kalah kepada aksi arogansi yang intoleran terhadap minoritas umat Kristiani dimaksud. Jangan sampai aparatur penegak hukum sebagai representasi alat negara justru disfungsional di dalam kenyataan yang tengah dibutuhkan. Ketentuan sebagaimana saya sampaikan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara di tahun 1945 tadi dijabarkan lebih lanjut sebagai wujud penegasan di dalam Undang-Undang HAM, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Hal lain yang patut untuk dicermati adalah realitas aksi konkret dari aparatur penegak hukum. Tidak hanya kasus atas 2 video yang dikirim kepada saya dari seorang sahabat tadi, tapi saya melihat kasus-kasus yang lain menyangkut intoleransi terhadap kelompok minoritas. Aparatur penegak hukum justru menggunakan pola-pola yang tidak kontributif. Aparatur penegak hukum justru mempersuasif kelompok minoritas yang ditindas itu untuk tunduk dan kalah terhadap kehendak mayoritas intoleran dengan pertimbangan dan tujuan supaya tidak terjadi kegaduhan. Sungguh, aksi semacam ini patut saya sayangkan. Tidak menuntaskan akan persoalan. Bahkan memberikan ruang percaya diri pada aksi apapun yang mengindikasikan arogansi dan intoleransi. Lantas, di mana forum komunikasi antar umat beragama yang selama ini kita gadang dan kita tumbuh kembangkan? Mendesak saya kira bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mereview, bahkan urgen saya kira guna menyusun peraturan perundang-undangan baru yang mengembalikan marwah bahwa Indonesia negara hukum yang pada gilirannya memberikan kesejukan kepada kalangan minoritas. Jangan sampai umat Kristiani yang tengah merayakan dan beribadah Natal pun juga umat-umat kelompok beragama yang tengah merayakan kegiatan serupa justru dilanda rasa was-was dan ketidaknyamanan. Minoritas Kristiani merindukan Natal dan senyum yang maslahat, bukan tangis yang menyayat. Sudah saatnya kita bangun budaya sadar berkonstitusi. Tidak hanya kalangan elit pengambil keputusan, tetapi juga semua elemen masyarakat untuk memahami akan hal itu. Sekali lagi, ayo kita bangun budaya sadar berkonstitusi. Agar yang namanya keberagaman, agar yang namanya toleransi tidak sebatas mimpi dan imajinasi. Apa itu toleransi? Toleransi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, tolerare. Artinya menahan diri dan bersikap sabar, memberikan ruang perbedaan pada siapapun, kelompok manapun, termasuk kelompok beragama dalam kerangka membangun kasih dan sayang. Toleransi itu metode, kedamaian adalah tujuan, toleransi adalah bibit, toleransi adalah benih, toleransi adalah benih dalam persemaian yang harus disiram dengan kasih dan pemeliharaan. Ayo
kita tanamkan nilai-nilai itu, kita wujudkan dalam aksi konkret dan berarti untuk membangun harmoni. Sebagai closing, informasi yang sangat konkret dan berarti kalau saya sampaikan tentang ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 28J ayat 1. Pasal itu memberikan pesan bahwa setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pasal 28C ayat 2-nya menyebutkan dalam menjalankan kebebasan itu seyogyanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan harapan untuk mewujudkan kehendak harapan akan keadilan berdasarkan nilai-nilai moral, berdasarkan nilai-nilai agama, menyangkut upaya membangun ketertiban, kenyamanan, keamanan dalam masyarakat yang demokratis, karena demokrasi dalam kerangka toleransi bukan mayoritas terhadap minoritas, bukan suara mayoritas absolut dibanding minoritas, tapi sejauh mana kita memberikan ruang berekspresi untuk menjalankan hidup dan kehidupan bagi kelompok minoritas. Terima kasih, sampai ketemu di dalam edisi berikutnya. Salam supremasi hukum.